Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Homsah, Eskom MJS dari program studi S1 Sains Data IT Telkom Purwokerto. Bidang data saat ini sedang populer dan banyak diteliti dan dikembangkan oleh para peneliti maupun akademisi. Mengapa hal ini menjadi menarik? Karena dengan adanya era teknologi, penggunaan teknologi di mana-mana, perkembangan teknologi baik itu IoT dan sejenisnya menyebabkan pertumbuhan data datang secara masif, baik secara kecepatan maupun secara volume dan varietinya. Nah, Tridharma Perguruan Tinggi salah satunya pengajaran menjadi concern saya untuk selalu mengembangkan metode pengajaran dan juga mengembangkan bahan kajian yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa. Ada 3 metode yang saya gunakan di dalam pembelajaran, yaitu delivery, interaksi, dan assessment. Delivery, saya selalu memberikan bahan ajar berupa modul ataupun petunjuk referensi berupa buku yang harus dibaca oleh mahasiswa. Saya juga memberikan studi-studi kasus di dalam pemaparan saya dan juga didukung dengan video tutorial. Cara penyampaian saya sampaikan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Misalnya, jika itu penuh dengan rumus dan perhitungan, saya akan gunakan contoh studi kasus. Jika materi itu terkait dengan kode program, maka saya akan gunakan penyampaian live coding atau memprogram secara langsung selama interaksi online. Berikutnya, interaction. Interaksi di dalam kelas online, saya selalu menyapa mahasiswa dengan salam, kemudian akan mengecek kehadiran mahasiswa satu persatu di awal, kemudian memberikan motivasi supaya tetap semangat di dalam mengikuti mata kuliah saya. Setelah itu, saya akan masuk kepada materi pokok. Di tengah-tengah, saya selingi dengan diskusi. Kemudian jika itu perlu latihan soal yang harus dikerjakan bareng secara online, akan saya berikan. Dan masing-masing mahasiswa, kadang-kadang saya tunjuk untuk menjawab. Jika jawaban itu panjang, maka masing-masing mahasiswa akan mendapat giliran. Sehingga dengan demikian, mahasiswa akan selalu fokus dan konsen pada apa yang sedang dibahas di dalam kelas online. Nah, berikutnya adalah assessment. Bagaimana cara saya mengassessment belajar mahasiswa? Ada beberapa metode, antara lain kuis, tugas kelompok, ujian akhir semester, ujian tengah semester, dan pembuatan proyek akhir. Saat ini, saya mengampu mata kuliah Data Science and Analytics. Berikutnya, saya akan jelaskan apa itu mata kuliah Data Science and Analytics. Mata kuliah Data Science and Analytics sebesar 3 SKS adalah mata kuliah dari Prodi Teknik Informatika. Mata kuliah ini saya ampu pada tahun akademik 2020-2021 semester ganjil. Untuk semua materi yang akan saya ajarkan ke mahasiswa akan saya upload di laman LMS ITTP, sehingga mahasiswa tidak akan pernah ketinggalan materi. Kemudian referensi yang harus dibaca oleh mahasiswa juga saya cantumkan ke dalam laman LMS ITTP, baik dalam bentuk link PDF maupun modul PDF yang dapat di-download. Baik, apa itu sebenarnya mata kuliah Data Science and Analytics? Saya bisa deskripsikan bahwa mata kuliah ini mempelajari gambaran ilmu tentang data science, kemudian tool data analitik dan data science, data wrangling, analisis data, yaitu cleansing, kemudian handling missing value, transformasi data, scaling, dan reduksi dimensi. Pemodelan menggunakan algoritma regresi, klasifikasi,
atau clustering atau algoritma lainnya. Visualisasi dan deploy atau inferensi model ke dalam sebuah aplikasi, baik berbentuk web maupun mobile application. Capaian pembelajaran lulusan yang dititipkan pada mata kuliah Data Science and Analytics antara lain, yang pertama, menguasai pengetahuan tentang perkembangan dan isu kontemporer di bidang informatika. Yang kedua, mampu melakukan analisis terhadap data dan dapat mengembangkan menjadi suatu aplikasi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah di mata kuliah ini ada 9. Yang pertama, mahasiswa dapat menguraikan sejarah bidang data science dan data science life cycle. Berikutnya, mahasiswa dapat menggunakan aplikasi untuk data science. Yang ketiga, mampu menjelaskan berbagai jenis data, bagaimana menganalisisnya, dan bagaimana menyimpulkan informasi deskripsi dari data. Kemudian mampu menerapkan proses-proses dalam tahapan pre-processing. Yang kelima, mahasiswa mampu menyajikan hasil analisis secara visual. Berikutnya, mahasiswa mampu membuat pemodelan untuk prediksi, pemodelan menggunakan algoritma clustering, dan pemodelan menggunakan algoritma klasifikasi. Di akhir pertemuan, pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan bagaimana inferensi model atau mendeploy dalam bentuk aplikasi model yang sudah dibangun tadi. Pokok bahasanya kurang lebih saya sampaikan dalam 16 pertemuan, 2 pertemuan untuk evaluasi besar yaitu UTS dan UAS, dan 14 pertemuan untuk membahas materi. Bobot penilaian kami tekankan pada tugas dan kuis. UAS itu bisa kita buat menjadi sebuah proyek besar atau proyek akhir. Nah, di sini pada proyek, mahasiswa harus mempresentasikan hasil dari pemodelan dan deploy yang sudah mereka lakukan dalam bentuk web maupun mobile application. Dalam deploy, mahasiswa bisa menggunakan cloud yang gratis, misalkan seperti Heroku. Setiap materi saya berikan bobot, sehingga setiap mahasiswa akan sudah paham bahwa setiap materi akan mempunyai bobot sumbangsih kepada penilaian akhir. Terima kasih. Itulah sekilas tentang deskripsi mata kuliah Data Science and Analytics dan bagaimana saya memberikan pengajaran di kelas. Berikutnya adalah contoh bagaimana saya melakukan pengajaran di dalam kelas online melalui Google Meet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja ke kasus ya. Jadi ini adalah contoh pohon keputusan. Ya. Penerapan keputusan. Ini ada kasus membuat aturan atau rule yang dapat digunakan menentukan apakah seseorang berpotensi menderita hipertensi atau tidak. Nah, berdasarkan data usia, berat badan, dan jenis kelamin. Kalau begitu atributnya ada berapa? Ini. Atributnya ada berapa? Mbak, ya saya urut aja dari atas. Adinda Hasina, aduh, keceklik. Adinda Hasina. Atributnya ada berapa, Mbak, dari kasus ini? Mbak Adinda? Hello? Are you there? Are you okay? Adinda Hasina, are you okay? Oh, maybe si tidur siang apa? Sleeping ya? Maybe
She is sleeping. Okay. Next one. Agus Safrudin. Are you there? Agus Safrudin? Yes, Bu. Oke. Dari kasus ini yang saya tampilkan, berarti yang menjadi atribut yang menentukan atau independen mana saja. Kemudian hipertensinya, saya buat atribut hipertensi, kolom hipertensi, isinya adalah ya dan tidak. Jadi ya hipertensi, tidak hipertensi. Ada dua ya kelasnya. Saya punya data kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Nah, usia itu ada muda, tua. Kemudian berat badan ada overweight, average, dan underweight. Overweight ya gemuk, underweight kurus, average ya normal. Jenis kelaminnya ada pria dan wanita. Kemudian kelasnya ada 2, hipertensi dan tidak hipertensi. Oke, kenapa di sini jenis kelamin itu termasuk menentukan? Nah, ya, kembali lagi kepada kasus. Saya pernah mengatakan bahwa pria atau wanita dalam, misalnya gini, untuk menentukan kecerdasan seseorang atau prestasi, itu tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Jadi jenis kelamin tidak perlu dipakai. Tetapi, di dalam menentukan orang itu tekanan darah tinggi atau tidak, secara teori kedokteran dan kesehatan, jenis kelamin itu menentukan orang itu akan menderita hipertensi atau tidak. Nah, ini adalah ilmu, ya. Kenapa? Akhirnya di sini atribut jenis kelamin itu digunakan. Ya. Jadi sebelum memilih atribut atau menentukan atribut yang akan digunakan, adik-adik harus memahami teori dasarnya. Ya. Kenapa kalau di hipertensi itu pakai jenis kelamin, pakai berat badan, pakai usia. Oke, usia udah kita paham. Tapi jenis kelamin itu agak jarang-jarang. Nah, tapi secara ilmu medis itu ternyata ini pengaruh kepada seorang itu bisa sakit hipertensi. Maka di sini pakai ya. Jadi adik-adik paham ya dalam menentukan variabel, kenapa kalau kasus ini pakai variabel ini atau atribut ini, kalau kasus lain pakai atribut yang lain. Paham ya? Wafi paham ya? Ajeng, are you there? Insya Allah paham, Bu. Ajeng? Oke, Agus, Afrudin paham? Oke, silakan ketik di chat ya. Kalau tidak bisa menjawab, bisa ketik di chat ya. Oke, next. Jadi saya harap adik-adik proaktif ya. Kalau misalnya bicaranya sulit karena delay dan koneksi ya, silakan ketik di chat. Oke. Berarti langkah pertama kita punya data seperti ini. Langkah pertamanya adalah mengubah dataset tadi menjadi pohon. Istilahnya ini kalau di dalam namanya susunan langkah-langkahnya data mining, data analitik ya, itu membuat representasi. Ya, representasi datanya kayak apa. Nah, ini. Yang pertama, oke, langkah pertama. Menentukan not terpilih. Untuk menentukan not terpilih, gunakan nilai entropi. Tadi rumusnya ini ya, saya ulang lagi di sini. Nilai entropi dari setiap kriteria atau setiap variabel tadi atribut ya, saya ngomongnya atribut ya, dengan data sampel yang ditentukan. Ya, not terpilih adalah kriteria dengan entropi paling kecil. Loh Bu, tadi kan ngomongnya paling gain ya, paling tinggi. Iya, itu kan gain ya. Sekarang kita ngomongin entropi ya. Oke ya, ini rumus entropinya. Kita ke sini. Contoh, saya ini copy lagi supaya tidak bolak-balik ke atas untuk lihat gambaran datanya. Gambaran datanya ya, pada setiap kelas. Nah, gitu ya. Jadi kriteria usia pada kelas hipertensi. Jadi usianya muda pada kelas hipertensi, usianya muda pada kelas tidak hipertensi. Nah, itu
Di sini S-nya ya. Jadi tidak harus selalu S simbolnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Tadi siapa yang bertanya? Saya lupa. Vicky. Vicky ya? Mbak Vicky Fabiola. Oke, sudah clear ya? Baik. Nah, ini kan baru menghitung kriteria entropi pada atribut usia. Nah, sedangkan di sini usia kan jenisnya ada 2, maka di sini pasti ada 2 entropi. Nah, untuk menghitung entropi usia itu ya tinggal ditambahkan saja, ya. Tambahkannya bagaimana? Jadi tadi apa namanya? Untuk yang muda ini berapa? 4, yang tua 4 ya. Berarti 4/8. 8 di sini apa? 8 di sini adalah jumlah data. Ya, jadi ini entropi untuk setiap ininya ya, setiap kelasnya, kriteria kelas pada usia ini ya. Jadi atribut usia, kriteria muda, kelasnya hipertensi. Atribut usia, kriterianya tua, kelasnya hipertensi. Ya ini hipertensi dan tidak ya, ini udah gabungan, ini juga udah gabungan. Nah, totalnya yang harus digabungkan adalah entropi dari usia muda dan usia tua. Nah, rumusnya seperti ini. 4 itu adalah jumlah tadi yang usianya muda, ya ini ya, 4 toh. 8 ini adalah total data. Ini total data. Ini tadi yang total muda. Ini juga sama. Ya. Nah, Q1 ini entropi yang untuk usia muda, Q2 entropi yang usia muda. Nah, hasilnya ini 4/8 kali 0,81 ditambah 4/8 kali 1. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, ini entropi untuk usia. Baru entropi untuk usia. Berikutnya harus mengentropi untuk berat dan jenis kelamin. Jadi dihitung masing-masing. Ya. Ini ya. Nah, ini udah langsung perhitungan. Oke. Oke ya, saya duplikat. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Adik-adik? Belum ada, Bu. Oke. Kalau kita ini ya. Mana ya tadi? Aduh. Cuma duplicate site. Nah, ini tadi yang pertama, yang kedua. Oke. Sekarang yang kedua, ini karena tidak ada, ya. Bentar. Saya mau menduplikat tadi, biar kita bisa ngitung ulang bareng-bareng. Ya. Nah, penggunaan ini entropi itu memang panjang. Itu kalau adik-adik pakai Excel pun nanti panjang ya. Prosesnya panjang daripada yang KNN kemarin. Nah, ini. Sekarang untuk untuk berat. Nah, sekarang entropi untuk berat. Jadi untuk berat. Ya, berapa? Sekarang pertama, apa yang harus dihitung? Berat tadi ada apa saja? Berat tadi ada apa saja? Ada overweight, underweight, average, Bu. Ada 3. Di sini yang harus dicari dulu apanya? Berat, hipertensi ya, jumlah. Beratnya apa? Overweight ya. Ya. Over gitu aja ya, biar singkat ya. Terus under, average ya. Kalau yang di kelas hipertensi ada berapa? Ada 1 ya kan? Terus
overweight ada 2. Hipertensi loh ya. Ini. Ya, ada berapa? 3 Ada Bu. 3. Yang under tapi hipertensi ada nggak? Enggak ada Bu. Tidak ada, 0 ya. Average, sorry. Average hipertensi? Enggak ada juga Bu. Tidak ada juga. Nah, sekarang yang tidak hipertensi. Ini yang plus itu berarti ya. Ya Mas, saya tadi jadi harusnya itu kan di samping ya. Sorry, ini Pak ini saja Pak Upah seperti tadi. Ya, jadi mudah, iya, mudah tidak. Jadi ini gimana ya? Kita ulangi ini. Ya, biar tulisannya. Jadi over hipertensi ya, kemudian over hipertensi tidak, kemudian under hipertensi ya. Kurang 1 nih, average ya, belum. Average hipertensi ya. Saya sudah agak kurang konsen ini. Ini belum makan siang nih. Udah pada makan siang belum adik-adik? Ayo. Belum Bu. Belum Bu. Saya tidak konsentrasi nih, maaf nih, kayaknya belum minum deh. Ayo, apa ini? Over tidak ya Mas? Ya tuh ini. Pasangannya itu kok. Iya. Apa ya? Under ya. Kemudian under. Over itu ada. Kayaknya overnya kebanyakan deh Bu. Ya. Overnya kayaknya kebanyakan Bu. Overnya kebanyakan ya? Harusnya 2 kan Bu. Setiap berat. Overnya 2. Iya. Ya tidak. Benar. Undernya ya. Betul. Saya ya berapa? Yang overweight tapi hipertensi? 3 ya tadi 3 ya? Bu. Overweight tapi tidak hipertensi? 1 Bu. 1 ya. Overweight tapi tidak hipertensi. Nah, coret begini. Nah ini, ini underweight. Nah, saya sudah nggak ngeliat. Aku lagi mau ngomongin apa? Kan overweight ya. Maaf ya, ini nggak konsen lagi nih saya. Overweight. Mana overweight? Tidak, ini ya. Ini tidak, jadi ini. Kita kasih tanda ini. Kemudian yang berikutnya underweight ya. Under tapi hipertensi berapa? 0 Bu. 0. Oke. Kemudian under tapi tidak. 2. 2 ya. Ini ya. Ini ya. Iya Bu. Ya. 2. Kemudian apalagi kriterianya average ya. Average saya AV aja. Average hipertensi ada nggak? 0 Bu, nggak ada. Kemudian average tidak hipertensi ada berapa? Ada 2 Bu. Ada 2 nih, tidak ya, saya kasih tanda cacing. Nah, sudah ketemu. Kemudian sekarang dihitung lognya. Salah satu menghitung log menghitung ini. Jadi tadi berat overweight. Yuk, ada yang menghitung. Ini agak panjang ya. Jadi ini untuk entropi
berat sama dengan overweight. Berapa? Yuk, kemudian nanti saya ngikut aja deh ya. Ayo siapa yang mau menjawab? Kemudian mungkin di sini berat sama dengan under weight ya. Nah, berapa nih entropinya? Atau Q-nya ya. Kita anu Q. Terus di sini berat sama dengan average. Oke. Saya tunjuk apa ada yang mau mengajukan diri? Ya. Tunjuk atau mengajukan diri? Oke, silakan. Oke, Alia Arifani ada enggak? Alia Arifani. Hello, Mbak Alia. Alia Arifani, are you there? Ananda Rifki. Ananda Rifki. Nah, lari. Brian. Brian Nur, ada? Ya, Bu. Ya, kamu ngitung yang entropi berat sama dengan overweight. Ketemunya berapa? Saya coba dulu ya, Bu. Oke, Budi Aji. Hadir, Bu. Ya, ngitung yang berat untuk entropi berat sama dengan underweight. Yang underweight, Bu. Oke, Bu. Ya. Kemudian bawahnya Helmi Aprianda. Ada? Helmi Aprianda? Ada, Bu. Ya. Mas Helmi ngitung yang entropi berat sama dengan average ya. Ikuti rumusnya. Iya, Bu. Ya. Ikuti rumus yang tadi. Oke, rumusnya saya kasih contohnya ini. Ya. Nah, ini contoh yang tadi ya. Sebenarnya di ini juga ada kok di apa namanya? Di PPT yang kemarin ada. Nah, ini contohnya. Ini contohnya saya taruh sini aja deh biar ini ya. Nah, ini contohnya. Ini datanya tadi. Ini contoh. Nah, ini contoh. Aduh, geser-geser terus. Mana ya contohnya? Ini aja deh. Ini contohnya. Nah, ini contohnya ada di samping. Saya juga ngitung pakai manual. Maaf, Bu, tadi saya yang underweight ya. Ini siapa? Brian. Iya. Tadi yang pertama kan ini kan atasnya ya. Jadi Budi Aji itu tadi average, Brian underweight. Tadi atasnya siapa ya? Maaf, Bu, bukannya saya tadi underweight ya, Bu?